Assalamualaikum Sport Lovers, jumpa lagi dengan saya Umar S. Bakri dalam Sport Analysis. Kali ini saya secara khusus akan membahas tentang bulu tangkis atau badminton. Saya ingin mengulik lebih dalam tentang perkembangan prestasi ganda putri kita di bawah binaan pelatih Eng Hiang. Kenapa saya mulai analisis badminton dari perkembangan prestasi ganda putri? Karena ada kabar gembira di pertengahan bulan Januari 2021 ini, ganda putri nomor 1 kita, Grecia Poli Apriani Rahayu, berhasil menjuarai turnamen Yonex Thailand Open Super 1000 guys. Ini bukan turnamen kaleng-kaleng, ini turnamen terbesar dalam kalender WBF ya, yang hanya satu strip di bawah Olimpiade dan kejuaraan dunia. Dan ini adalah untuk pertama kalinya ganda putri kita berhasil menjuarai turnamen Super 1000, termasuk Grecia Poli dan Apriani Rahayu itu sendiri. Jadi ini luar biasa, sebab itu saya tertarik untuk mengulas perkembangan ganda putri kita. Nah, kalau ditanya orang, sebenarnya ganda putri kita itu di bawah binaan pelatih Eng Hiang itu apakah semakin maju atau semakin menurun? Susah menjawabnya. Kalau orang mengatakan prestasi kita menurun, buktinya ganda Grecia Poli Apriani Rahayu menjuarai turnamen Super 1000. Gak sembarang pemain bisa menjuarai turnamen sekelas ini. Di tahun 2020, pasangan kita ini juga menjuarai 2 turnamen sekaligus. Yang pertama, Indonesia Master dengan kategori Super 500 dan Barcelona Spain Masters dengan kategori Super 300. Ya. Jadi prestasi Grecia dan Apriani ini tidak dilakukan lagi, dan faktanya memang Grecia dan Apriani ini dalam ranking dunia selalu berada di 10 besar dunia. Saat ini mereka berada di peringkat 8 dunia. Pemain-pemain atau pasangan yang bisa menembus 10 besar dunia bukan pemain sembarangan. Jadi dari bilang Eng Hiang berhasil kalau kita menggunakan indikator bahwa Grecia Apriani berhasil masuk 10 besar dunia, bertahan di 10 besar dunia dalam beberapa tahun terakhir, dan dalam 1 tahun terakhir menjuarai 3 turnamen sekaligus. Itu luar biasa. Ya, akan tetapi kita patut sedih, kita patut prihatin di tengah prestasi Grecia dan Apriani yang luar biasa. Meskipun nanti ada catatan-catatan kecil yang saya sampaikan kan supaya pasangan kita ini terus bisa berkibar di elit dunia. Ya. Kita prihatin, kita sedih karena di bawah pasangan Grecia dan Apriani, kita praktis tidak punya pasangan kelas dunia. Dalam ranking 100 dunia, kita di bawah Grecia dan Apriani itu ada 4 pasangan yang bisa kita ulas apakah kira-kira punya prospek ke depan atau tidak. Pertama, Della Destiara Haris dan Rizky Amelia Pradipta. Pasangan ini berada di peringkat 19 dunia. Dilihat dari segi umur, Della dan Rizky kelihatannya sudah tidak prospektif. Sudah sulit diharapkan lah ya. Jadi kita tengok saja pasangan yang lain. Yang kedua adalah Siti Fadia Silva Ramadanti dan Ripka Sugiarto. Pasangan ini berada di peringkat 32 dunia. Ini pasangan muda, umurnya sekitar 20 tahun, ya 20 dan 21 tahun. Kemudian pasangan berikutnya adalah Yulvira Barkah dan Zauza Sugiarto, peringkat 51 dunia. Ini dari segi umur juga belum terlalu tua, ya sekitar 22-21 tahun. Nah, sedangkan pasangan yang ketiga itu adalah Nita Violina Marwah dan Putri Saikah. Ini peringkat 62 dunia. Ini pasangan yang masih sangat muda. Dua-duanya berumur 19 tahun guys, masih sangat muda. Tapi peringkatnya masih di peringkat 62 dunia. Kalau melihat peta ini, 4 pasangan kita berada di luar 15 besar dunia, sangat menyedihkan. Apalagi kalau kita lihat pesaing-pesaing kita. Ada 2 negara yang benar-benar mendominasi ganda putri dunia akhir-akhir ini, yaitu Jepang dan Korea. Jepang itu, kalau kita tahu, punya 3 pasangan ganda tangguh yang selalu berada di 5 besar dunia. Yang pertama adalah Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota. Sekarang berada di peringkat 2 dunia. Pasangan ini pernah berada di peringkat 1 dunia. Kemudian Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara ada di peringkat 3 dunia. Ini juga pernah menjadi peringkat 1 dunia. Dan yang ketiga adalah Misaki Matsutomo dan
Ayaka Takahashi, pemain yang sudah malang melintang dengan banyak prestasi dunia, berada di peringkat 7 dunia sekarang, tapi pasangan ini sudah menyatakan mundur dari percaturan ganda putri dunia. Tapi Jepang masih punya satu pasangan lagi yang sekarang berada di posisi 12 dunia, yaitu Nami Matsuyama dan Chiharu Shida. Ini pasangan ini masih sangat muda, umurnya sekitar 22 tahun ya, jadi sangat prospektif ya. Jepang sekarang minimal punya 3 pasangan yang mengancam ganda-ganda dunia yang lain. Yang kedua Korea. Korea ini dalam 2-3 tahun terakhir kelihatannya sedang tidur ya. Saya tidak tahu ada apa masalah apa di dalam negerinya. Tapi memang Korea ini gudangnya ganda-ganda putri dunia yang tangguh ya. Saat ini Korea paling mendominasi dalam percaturan ganda putri dunia. Ada 4, bayangkan, ada 4 pasangan masuk 10 besar dunia. Ini pernah juga dialami oleh Jepang, nah sekarang ganti digeser oleh Korea ya. Yang pertama adalah pasangan Lee So-hee dan Shin Seung-chan. Peringkat 4 dunia. Kemudian yang kedua adalah Kim So-young, Kong Hye-yong, peringkat 6 dunia. Baru saja menjuarai Super 1000 di Toyota Thailand Master. Kemudian Chang Ye-na dan Kim Hye-rin, peringkat 9 dunia. Dan yang terakhir adalah Baek Ha-na, Jung Kim-eun, peringkat 10 dunia. Punya 4 pasangan di 10 besar dunia. Luar biasa. Tapi kita jangan hanya berfokus bahwa pesaing kita hanya Korea dan Jepang yang punya ganda begitu berlapis. Cina, ingat, pasangan Chen Qingchen, Jia Yifan sekarang masih peringkat 1 dunia. Pasangan nomor 1 dunia ini dilapis oleh ganda muda, yang masih sangat muda, umurnya masih sekitar 20 tahunan ya, yaitu pasangan Du Yue dan Lee Yin-hui. Ini sudah masuk final, bahkan menjuarai beberapa turnamen kelas super ya, per 300, 500, 750 ya. Jadi Cina punya 2 pasangan kelas dunia di 10 besar dunia. Nah, Cina juga masih punya 1 pasangan yang cukup prospektif dan umurnya juga masih muda, yaitu Li Wen dan Zheng Yu. Itu di peringkat 13 dunia. Jadi Anda bisa bayangkan 3 negara, Jepang, Korea, dan Cina, menempatkan sekurang-kurangnya 3 pemainnya di peringkat atas dunia. Sedangkan kita hanya punya 1, yaitu Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Ya, sementara pasangan yang lain peringkatnya masih di bawah, 32 besar, 51 besar, sampai 62 besar. Nah, kalau kita tengok peta seperti ini, maka kita patut sedih, kita patut prihatin. Di satu sisi, Eng Hian berhasil mempertahankan prestasi Grecia Poli dan Apriani Rahayu, papan atas dunia, lalu berada di 10 besar dunia. Tetapi di sisi lain, Eng Hian belum berhasil mengangkat 1 pasangan pun masuk pada 10 besar dunia. Ini yang menjadi PR bagi PBSI. Bagaimana caranya dalam waktu dekat ya, salah satu pasangan kita, apakah Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Rifka Sugiarto atau Yulvira Barkah Zauja Sugiarto, itu bisa naik ke atas, mendekati prestasi Grecia Poli, Apriani Rahayu. Kalau tidak, kalau ini PBSI tidak serius menangani ganda putri ini, saya khawatir begitu Grecia Poli pensiun, rencananya pernah saya dengar setelah Olimpiade Tokyo mungkin akan kantong raket, maka kita akan krisis ganda putri. Bukan hanya di level dunia, di Asia Tenggara kita juga akan bisa-bisa hajar oleh Malaysia dan Thailand yang sekarang punya beberapa pasangan ganda yang cukup mengkhawatirkan. Jangankan di tingkat dunia, di level Asia Tenggara, di level SEA Games, di level ASEAN, kita juga akan habis. Ini kalau PBSI tidak segera berpikir keras bagaimana caranya ganda-ganda putri kita yang sekarang di peringkat 32, 51, dan 62 dunia ini kita dongkrak secepatnya untuk bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Ada banyak cara bisa dilakukan. Misalnya, agar peringkatnya terus merangsek naik, banyak mengirimkan pemain-pemain atau pasangan-pasangan ini ke turnamen-turnamen yang memungkinkan mereka itu meraih poin setinggi-tingginya atau syukur bisa menjadi juara, yaitu di turnamen-turnamen Super 300-an. Jangan dipaksakan pemain-pemain yang kelasnya masih 32 besar sampai 62 besar itu mengikuti turnamen-turnamen Super 750 atau Super 1000. Pasti selalu gugur di babak pertama, sehingga sulit sekali mendulang poin untuk menaikkan peringkat. Jadi PBSI harus banyak memberi kesempatan pada pasangan-pasangan muda kita yang peringkatnya masih di bawah ini mengikuti turnamen-turnamen yang sesuai dengan kelasnya, dengan tujuan adalah meraih poin, menaikkan peringkat sekaligus membangun kepercayaan diri.
Kalau pemain itu sering menjuarai suatu turnamen walaupun kelasnya itu hanya Super 300, maka rasa percaya diri itu akan tumbuh. Sehingga ketika dia bersaing di level yang lebih tinggi, itu dia punya keyakinan mampu mengimbangi pemain-pemain kelas dunia. Tetapi kalau pemain-pemain di bawah Desia dan Apriani kita paksa terus mengikuti turnamen-turnamen kelas tinggi, selalu gugur di babak pertama, rasa percaya diri mereka hilang. Yang kedua, tentu Engkan harus melakukan evaluasi total. Mengapa bisa mendongkrak atau bisa mengangkat prestasi, mempertahankan prestasi Grecia Poli Apriani Rahayu di peringkat 10 besar dalam 3 tahun terakhir, tapi masih juga belum berhasil mengangkat prestasi adik-adik pasangan tersebut. Jadi Engkan mungkin perlu mencari jurus-jurus baru dalam pelatihan yang di pelatnas. Mungkin ada yang salah, atau mungkin ada hal-hal baru yang perlu disuntikkan kepada pasangan-pasangan kita. Dan ini harus cepat dilakukan. Kalau tidak, pasca Grecia Poli mundur, habis ganda putri. Itulah Sport Lovers, analisis saya mengenai ganda putri badminton kita. Sampai jumpa dalam analisis saya selanjutnya.